Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahid Faridani, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tanah Laut, golongan 2, kelompok 3, tahun 2021. Pada video kali ini merupakan video lanjutan dari nilai-nilai PNS, yaitu anti korupsi. Pada pembahasan video sebelumnya kita telah membahas mengenai nilai akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, etika publik, dan selanjutnya kita akan membahas anti korupsi. Pengertian korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, yang berarti kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Secara harfiah, korupsi berarti pelaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Korupsi merupakan kegiatan yang melawan hukum dan merugikan negara dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga korupsi termasuk ke dalam tindak pidana. Terdapat 7 jenis korupsi yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, korupsi transaktif, yaitu adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima untuk kepentingan bersama. Yang kedua, korupsi ekstraaktif, yaitu adanya bentuk tekanan, pihak pemberi dipaksa untuk menyuap. Yang ketiga, korupsi investif, yaitu melibatkan suatu penawaran dan menerima keuntungan di masa yang akan datang. Yang keempat, korupsi nepotistik, yaitu perlakuan pengutamaan khusus dalam segala bentuk untuk bertentangan. Yang kelima, korupsi autogenik, yaitu mempunyai kesempatan mendapatkan keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri. Yang keenam, korupsi suportif, penciptaan suasana kondusif untuk melindungi tindak kejahatan korupsi. Dan yang ketujuh, korupsi defensif, yaitu dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Berikut adalah contoh tindak pidana korupsi atau tipikor berdasarkan hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang pertama, merugikan keuangan negara, yaitu penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap, yaitu kesepakatan dua pihak dan saling untung di mana si penyuap memberikan sesuatu atau janji kepada politisi atau pegawai negeri untuk keinginan si penyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Politisi dan pegawai negeri melakukan tindakan kegiatan fiktif, markup, surat pertanggungjawaban, belanja, dan atau menghilangkan atau menggelapkan dokumen berharga atau aset negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Yang keempat, pemerasan. Politisi atau pegawai negeri memaksa orang lain melakukan sesuatu untuk keuntungan pribadi. Politisi atau pegawai negeri memeras masyarakat, dan politisi atau pegawai negeri memeras politis atau pegawai negeri yang lain. Yang kelima, perbuatan curang, segala bentuk kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa serta kecurangan terhadap aset negara. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Yang ketujuh, gratifikasi. Politisi atau pegawai negeri dilarang menerima hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu. Dan yang terakhir, tindakan pidana lainnya yang berkaitan dengan tipikor. Terdapat beberapa nilai-nilai dasar anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Berikut beberapa contoh penerapan dari nilai-nilai anti korupsi sebagai petugas laboratorium di Puskesmas, yaitu yang pertama, datang dan pulang bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua, tidak menggunakan fasilitas puskesmas untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan. Yang keempat, tidak membantu tim kerja lainnya apabila terdapat indikasi kecurangan. Dan yang kelima, tidak membebani biaya tambahan bagi pasien terkait pelaksanaan pemeriksaan laboratorium. Itu tadi sedikit penjelasan saya mengenai nilai-nilai anti korupsi. Mohon maaf apabila dalam penjelasan saya terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.